Pemirsa, sebuah rumah ibadah umat Yahudi Sinagog Rafinia di Teheran, Iran hancur terkena serangan udara Israel. Umat Yahudi di Iran pun mengecam keras serangan tersebut. Serangan udara yang dilancarkan oleh Israel ke pusat kota Teheran menghantam rumah ibadah umat Yahudi Sinagog Rafinia. Nampak bangunan sinagoga tersebut porak-poranda dengan puing-puing berserakan di seluruh area akibat hantaman serangan udara. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Rabbi Yones Hamamila Lehzar mengunjungi sinagoga Rafinia yang hancur sepenuhnya bersama sejumlah tokoh masyarakat. Nampak pula tim penyelamat juga terlihat bekerja membersihkan puing-puing di lokasi terdampak. Rabbi Lehzar menyebut gulungan kitab Taurat yang ditulis tangan masih tertimbun di bawah puing dan tengah diupayakan untuk diselamatkan. کتاب‌های مقدس می‌بینید حالا خود تومارای تورات که توی پوست حیوان حلال‌گوشت و با مرکب مخصوص با دست نوشته میشه هنوز مدفون است. دوستان دارن همکاری میکنن تا بتونن اونها رو بیرون بیارن. اینجا دچار آسیب شده که باعث تعصب و ناراحتی بسیاری برای همکیشان ما شده. دوستان زیادی از هموطنان مسلمانمون از امروز صبح تا حالا با شنیدن خبر ابراز تعصب کردن. Sebelumnya, militer Israel mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah melakukan serangkaian serangan udara yang menargetkan infrastruktur di Teheran dan daerah lain di Iran. IDF pun menyesalkan kerusakan yang timbul pada sinagoga Rafinia. Jembatan di Jalan Tol Karazi, Teheran, Iran hancur setelah mendapatkan serangan udara. Rekaman kamera kendaraan memperlihatkan ledakan dahsyat yang menghancurkan jembatan satu hari sebelum gencatan senjata tercapai. Serangan udara Amerika dan Israel ini menyasar jembatan di jalan tol yang aktif digunakan warga. Infrastruktur publik seharusnya dilindungi dan tidak menjadi target serangan sesuai aturan Konvensi Jenewa. Meski gencatan senjata selama 2 pekan, pemerintah Indonesia tetap memfasilitasi kepulangan ratusan WNI yang masih tertahan di wilayah Iran. Sekitar 281 WNI akan segera dievakuasi secara bertahap. Sekitar 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran, 35 orang diantaranya adalah ABK yang berada di kapal-kapal yang di pesisir Iran. Terkait perkembangan terkini di Iran, KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang telah menyatakan siap untuk dievakuasi. Dan tentunya terkait rencana evakuasi ini terus disesuaikan dengan kondisi terkini dan situasi di lapangan, mengingat perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI tersebut juga dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik pada saat menuju titik kumpul maupun pergerakan menuju. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sumber minyak dan gas Indonesia tidak terlalu banyak melewati Selat Hormuz, sehingga Indonesia masih bisa mencari alternatif migas lain. Sementara itu, Prabowo juga pastikan pemerintah akan mempertahankan harga BBM subsidi, terutama bagi rakyat kecil. Sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Ya. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin
Yang mahal ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi. Ya enggak lah. Meskipun dihadapkan perang di Timur Tengah dan penutupan jalur Selat Hormuz, pemerintah jamin ketahanan serta pasokan migas nasional dalam kondisi aman. Sementara itu untuk distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia disebut berjalan lancar dan dalam pengawasan ketat. Tadi kami juga mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa proses pengadaan dan juga penyaluran daripada BBM juga aman lancar. Bahkan sudah dijelaskan tentang mitigasi pasokan yang mungkin terhambat dari Selat Hormuz, itu sudah ada gantinya. Sehingga dengan demikian proses supply daripada crude maupun BBM itu. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa membuka opsi pemangkasan gaji dari menteri dan anggota DPR RI sebagai langkah efisiensi fiskal. Menteri Purbaya memperkirakan pemangkasan berada di kisaran 25% dengan tujuan menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas 3%. Meski demikian, Purbaya menegaskan angka tersebut masih sebatas perkiraan pribadi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Gaji menteri, udah ada pembicaraan DPR? Belum tebak. Kalian nebak saya. Saya nggak tahu kalau menteri sih nggak apa-apa. Kalian kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Tapi kalau gaji Bapak dipotong gimana Pak? Apa-apa. Kan banyak duitnya. Tapi udah Potong berapa misalnya? Ya saya kan nggak tahu. Kira-kira berapa Pak kena potongnya Pak? Kayaknya 25%. Gaji menteri, udah ada pembicaraan DPR? Belum tebak. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Baris Krim Polri. Yusuf Kala datang bersama dengan penasihat hukum dan juru bicaranya. Yusuf Kala mengatakan bahwa laporan tersebut terkait dengan tuduhan yang dilayangkan kepadanya bahwa dirinya mendanai Roy Suryo CS sebesar 5 miliar rupiah dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jika sebelumnya laporan tersebut hanya dilakukan oleh kuasa hukumnya, kali ini Yusuf Kala secara langsung hadir untuk membuat laporan. Meski sebelumnya Rismon membantah video yang beredar, namun Yusuf Kala tetap melaporkan Rismon karena alasan tertentu. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan lakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang bikin. Bisa saja dia minta orang lakukan. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu tidak ada. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala juga meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Hal ini demi menghentikan perpecahan di tengah masyarakat. Yusuf Kala pun berharap perkara segera selesai dengan menunjukkan ijazah asli. Kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun itu meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa dilibatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Sementara itu, pengacara Jokowi Firmanto Laksana dalam program Rakyat Bersuara menyebut ijazah asli Jokowi telah ditunjukkan di berbagai forum, termasuk saat gelar perkara pada 15 Desember lalu. UGM pun telah menyatakan ijazah tersebut asli. Firmanto pun menyebut kasus ijazah tetap berlarut-larut karena pihak-pihak yang terus menolak kebenaran. Pihak penyidik sudah menyajikan itu berkali-kali di berbagai forum. Terakhir, sepengetahuan saya itu ada di dalam gelar di 15 Desember tadi yang disampaikan sama Pak. Di situ dilihat fisiknya sama semua. Ya, fisik ijazahnya. Fisik ijazah. Keluar dari situ menjadi soal baru. Wah, palsu dan sebagainya. Hari ini
ada kebenaran, ditolak. Karena kita ingin apa yang kita sampaikan aja benar. Contohnya ada orang minta RJ, mengatakan saya lihat asli, ya nggak hanya satu orang, ditolak. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu hal salah semua, polisi salah, lapor salah, semua salah, UGM yang mengeluarkan dan memverifikasi salah, Pak Jokowi yang berkuliah salah, temannya salah. Nah ini kan contohnya kan, kenapa? Karena nggak sesuai dengan. Sebelum nama Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala disebut terseret isu jasa Jokowi, muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, putranya AHY hingga Puan Maharani. Sebelumnya Jokowi sempat menyebut ada nama besar di balik bergulirnya isu ijazah palsu, namun hingga kini Jokowi tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syifa Hanifah pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bukan tokoh politik pertama yang namanya diseret dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Sebelumnya muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Akun anonim di media sosial menyebut SBY ikut bermain dalam isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat meradang dan langsung polisikan 4 akun tersebut. Tak lama muncul 3 nama lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Puan Maharani, hingga Rizik Syihab. Sebuah kanal YouTube menyebut ketiganya berada di balik penyebaran isu ijazah Jokowi. Belakangan kanal YouTube itu raib. Jokowi tanggapi santai, mengaku tidak ingin menuduh siapapun. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Jokowi mungkin lupa sebelumnya ia sendiri yang menuduh ada orang besar di balik isu ijazah miliknya. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Tuduhan Jokowi akhirnya timbulkan spekulasi publik hingga memunculkan berbagai nama besar. Namun bak lempar batu sembunyi tangan, hingga kini mantan gubernur Jakarta itu tidak juga menyebut siapa orang besar yang dimaksud. Hingga akhirnya publik seperti tebak-tebak buah manggis siapa orang besar yang ia maksud. Tim Liputan iNews melaporkan.